Oke, halo semuanya. Welcome to the Grid bareng gue Rangga. Gue lagi megang dua buah smartphone dari Samsung seri A terbaru, bisa dibilang. Nah, ada yang bisa bedain nggak? Ini mana yang A35, mana yang A55 5G. Kalau dari belakang emang mirip banget ya. Makanya di sini gue mau ngasih tahu sebenarnya apa aja sih bedanya Samsung Galaxy A35 sama Samsung Galaxy A55. Anyway, yang ini adalah Samsung A35, ini adalah Samsung A55. Ya udah, lanjut ya, kita bahas apa aja perbedaannya antara Samsung Galaxy A35 sama Samsung Galaxy A55. Oke, yang pertama ada di frame-nya. Ini bisa dilihat. Nah, untuk di frame-nya sendiri bisa dilihat ada perbedaan material. Untuk Samsung Galaxy A35 5G itu menggunakan material plastik polikarbonat, sementara untuk Samsung Galaxy A55 dia pakai material metal, frame-nya metal. Itu perbedaan yang pertama dan yang paling kelihatan ya dari secara fisik, secara hardware. Perbedaan pertama yang paling kelihatan ada di frame-nya. Kemudian karena frame metal itu nggak, untuk sinyal ini ya harus ada celahnya gitu bisa dibilang. Jadi di frame yang metal atau di A55 itu ada garis antenanya nih. Di sini kemudian ada lagi ini garis antenanya, sementara kalau di A35 tuh nggak ada karena emang nggak butuh, karena bodinya semuanya plastik polikarbonat. Lalu secara ukuran sebenarnya ukuran tebal sama lebarnya A35 dan A55 itu sebenarnya sama persis. Cuman ada beda sedikit di tingginya. Jadinya A35 itu lebih tinggi sedikit, 0,6 cm ya kalau nggak salah. Pokoknya sekitar segitu deh. A55 tuh sedikit lebih pendek secara ukuran, dikit banget sebenarnya secara ukuran. Nah, jadinya kalau pakai casing, gue ada beberapa casing nih. Gue ada casing yang official Samsung. Ini di A35, ini emang casingnya A35 ya. Fitnya pas, nggak goyang-goyang. Nah, casing ini bisa dipakein di A55 juga sebenarnya. Nah, bisa dipasang, tapi bisa kedengeran nggak? Jadi sedikit longgar karena tingginya itu beda antara A35 sama A55. Tapi sebenarnya secara placement kamera ada ini sedikit, tapi masih bisa lah dipakai. Nah, cuman perbedaannya lagi adalah yang mau gue tunjukin untuk placement kayak speaker dan lain-lain. Nah, kelihatan ya, kalau ini sih jelas lah ya. Jadi untuk penempatan lubang speaker dan untuk penempatan mic itu sedikit berbeda posisinya. Jadinya kayak kalau bisa dilihat A35 tuh sedikit lebih samping, kalau A55 lebih dekat ke port USB-C. Sebenarnya secara ukurannya sih kayaknya sama ya untuk ports speaker dan lain-lain ports mic-nya ini, tapi secara posisinya aja beda. Kemudian di sisi sini tuh posisi mic-nya juga beda, biarpun bedanya tipis banget ya. Kalau di Key Island-nya sih kayaknya hampir sama sih, nggak ada bedanya. Nah, karena perbedaan mic itu tadi, jadinya untuk casing, gue pakai casing yang clear ya. Casing clear ini casingnya A35 gue pakein di A55. Masuk sih bisa. Nih ya, bisa ya masuk ya. Tapi jadinya bisa kelihatan nggak? Nah, tuh lubang untuk speakernya jadinya nggak ngepas. Lubang untuk speaker nggak ngepas, lubang untuk mic-nya tuh juga jadinya nggak bisa pas gitu tuh.
agak belok sedikit. Jadinya bisa dipakai ya bisa, tapi nggak pas. Dah. So far yang gue beli, karena yang gue pegang, yang gue punya adalah A35, A55 yang pinjaman. Jadi gue beli casingnya tuh yang casing buat A35. Gue nggak beli casing buat A55. Tapi secara logika, sebenarnya karena ukurannya A55 lebih kecil, lebih pendek, harusnya casingnya A55 tuh nggak muat di A35. Harusnya ya. Tapi biarpun casingnya nggak ini, susah juga loh nyabutnya karena case-nya emang ini banget. Ntar gue coba cabut. Case-nya tuh pas banget kalau dipakai di A35. Di A55 masih lumayan longgar. Enggak lumayan longgar. Longgar dikit tapi masih bisa dipakai, tapi ada longgar sedikit. Nah, ini kalau ini bagian depannya. Kalau untuk dari bagian depannya sendiri sih, kayaknya nggak ada perbedaan signifikan ya. A35 yang ini, A55 yang ini. Oke. Paling, secara berat. Secara berat, A55 lebih berat sedikit, 213 gram. A35 itu 209 gram. Nah, kayaknya bedanya mungkin dari perbedaan material mungkin ya. Tapi gue rasa 209 gram sama 213 gram nggak terlalu signifikan bedanya. Secara bobot juga nggak terlalu berasa lah. Kurang lebih kayak gimana. Itu secara hardware perbedaannya. Kemudian sekarang gue bahas secara software ya. Secara dalamannya. Nah, kalau untuk dalam sendiri, paling kelihatan sebenarnya agak susah nih kalau untuk dalam. Jadinya OS-nya sama, udah pakai Android 14, One UI 6.1, One UI 6.1. OS-nya jelas sama lah ya, bisa dibilang nggak ada bedanya. Tapi yang mungkin masih bisa dilihat itu ada di sini, Connection SIM Manager. Nah, A55 itu ada eSIM-nya. Jadi dia bisa pakai eSIM untuk A55. Sementara di A35 nggak ada option untuk pakai eSIM. Secara software itu perbedaan yang kelihatan di software. Kalau tadi perbedaan fisik, ini perbedaan di software. Kemudian sisanya sih hampir sama semuanya. Ya, secara spek beda ya. Si Samsung Galaxy A35 pakai Exynos 1380, Samsung Galaxy A55 pakai Exynos 1480. Itu salah satu perbedaan. Spek kamera juga ada perbedaan, tapi kan kita nggak bisa lihat ya. Kalau spek kamera harus dilihat dari contoh ininya. Oh, paling ada fitur di kamera yang sedikit berbeda. Kita buka kameranya. Oke, ini kamera depannya. Oke, ini kamera belakangnya. Pertama, perbedaan itu ada di fitur More. Nah, oke. Ini A55 ada fitur dual recording videos. Dual recording videos itu jadinya A55 ini bisa ngerekam video dengan tampilan kamera depan dan kamera belakang tuh nyala berbarengan. Jadinya kayak ada picture in picture-nya gitu, atau bisa half in half, setengah-setengah kamera depan, setengah kamera belakang. Kalau mau lihat contohnya ada di video review A55 gue ya, bisa dilihat. Nanti gue kasih linknya. Nah, sementara kalau di A35 ini nggak ada fitur dual recording videonya. Jadinya secara kamera itu perbedaannya. Sisanya kalau dari fitur sih Pro Video, Food, itu semuanya ada. Masih ada semua nih. Panorama dan lain-lain, makro. Satu lagi perbedaannya ada di kamera depan. Ini kamera depan. Untuk kamera depannya sendiri, bentar. Oke. Oh, ini dia. Nah,
Oke, ini A55. Di A55 ada option perekaman kamera depan itu dengan Full HD. Ada dua pilihan, 30 sama 60 fps. Nah, bisa kelihatan ya. Bisa milih antara 30 atau 60 fps. Sementara buat kamera depannya A35, untuk perekaman video depan Full HD, pilihannya cuman Full HD 30 fps. Jadi yang 60 fps-nya itu nggak ada. Gitu. Secara software sih kayaknya paling itu doang ya yang bisa kelihatan ya, perbedaannya antara Galaxy A35 sama A55. Sisanya sih sama, misalkan kayak software-nya One UI 6.1 dengan support update-nya tuh 4 tahun update OS sama 5 tahun security update, sama aplikasi-aplikasinya ya sama, Knoxvolt semuanya, dua-duanya ada. Secara software perbedaannya dikit banget, tapi kalau secara hardware, ya itu yang tadi gue udah jelasin, paling ketara ada di frame-nya beda, sama ada di penempatan lubang-lubang mikrofon, lubang speaker, dan lain-lain itu ada beda, sama ada beda sedikit di tinggi. A35 lebih tinggi, A55 lebih pendek sedikit, gue lupa 0,6 apa 0,06 ya, 0,6 kalau nggak salah, 0,6 senti itu ya, setengah inilah ya, setengah senti. Jadi bedanya pun nggak terlalu signifikan sih. Kalau ditanya pilih mana, ya jelas bisa dilihat A55 lebih unggul ya, jelas karena harganya juga beda, harganya lebih tinggi, fitur yang didapetin ada yang nggak ada di A35. Tapi kalau misalkan butuhnya mungkin fiturnya nggak terlalu butuh yang terlalu advance atau gimana, A35 tuh udah cukup banget, aku pakai juga udah enak banget sih untuk sekelas mid range. Di harganya dua-duanya oke, tergantung sekarang kebutuhan lo untuk sebuah smartphone tuh apa, apakah butuh fitur dual recording video atau apakah butuh eSIM, kan orang beda-beda ya. Kalau ada kebutuhan itu ya jelas pilih A55. Tapi kalau kebutuhan lo lebih basic, kayaknya A35 udah cukup. Ya udah, oke, sekian video dari The Grid. Like videonya kalau emang suka, subscribe ke channel The Grid, dan follow Instagram kita juga di thegridco.id. Oke? Grid sign out. Bye. Kalau dari belakang ini sih susah bedainnya. Kalau cuman lihat bagian belakangnya doang. Mirip banget, warnanya juga sama. Oh iya, option warnanya tuh sama semua loh. Lilac, blue, sama navy. Ya wes. Oke.